jalan itu dilihatin. Kalau saya nanti Iya. membentak, saya BPK. Iya, itu mungkin ada hal apa yang membuat itu kok sampai itu, kalau boleh tahu. Soalnya saya memang nakal dari kelas 7. Nakalnya itu problemnya karena memang dari teman-temanmu yang ngajak nakal atau bagaimana? Enggak, memang diri saya sendiri. Ada apa? Mungkin pengen bercerita tentang masalah yang di rumah mungkin atau bagaimana? Mungkin Kalau yang di rumah enggak ada. gak ada. Dari sejak kapan sih kamu nakal itu? Kelas 7. Kelas 7. Iya. Ada rasa apa yang membuat kamu kok pengen nakal itu? Ikut teman-teman itu. Biar dapat temen gitu ya? Enggak, bukan itu. Apa? Saya nakal itu kenal dari teman. Ya. Mungkin lingkupmu ya yang membuat kamu kok gimana caranya kamu bisa menjadi apa, bergaul dengan temenmu itu ya? Saya pernah masuk penjara. Kenapa? Gak, Sebentar. kenapa itu? Gimana ya? Saya tengkar gitu. Tengkar. Tengkarnya sama anak tentara. Kayak Oh, apa? mukul gitu ya? Iya. Setelah itu apa itu? Setelah saling pukul atau gimana? Bisa? Dikeroyok itu. Kamunya yang dikeroyok? Enggak, anaknya yang itu. Oh. Terus bapaknya gak terima gitu? Iya. Ya gak apa-apa, Dik. Maksudnya dalam artian kamu pernah berbuat kejahatan, ya gak apa-apa. Namanya manusia kan ya. Terus apa sih yang kamu rasain selama ini di nakal ini? Menjadi diri kamu yang nakal itu. Kecewa. Kenapa? Karena dulu saya prestasi terus. Prestasi terus ya. Kalau boleh tahu nih, nakalnya itu nakal gimana? Kayak ngebully orang. Ngomong-ngomong. Ngebully orang. Ada rasa nggak sih ngebully orang itu gimana deh? Ada. Gimana? Kalau boleh tahu. Kayak pegel. Capek ya. Ya. Tapi ada rasa senang nggak setelah habis membuli satu orang ini ya? Kita setelah itu kamu merasa senang atau gimana? Iya, ada rasa senang. Senangnya itu karena kenapa? Orangnya tersakiti atau gimana? Atau merasa kesal gitu? Merasa kesal. Kesal. Oke. Selain ngebully nih, apalagi? Malak orang. Malak ya. Itu malaknya dalam artian satu hari itu berapa? Dalam artian kamu malak ini ya satu orang. Setelah itu kamu gimana? Ya, enggak gimana gitu. Kalau gak dapet itu? Enggak apa-apa. Terus gimana sekarang perasaanmu? Kelas 2 kan sekarang ya. Perasaanmu gimana deh? Kalau diri kamu yang berkaca ke diri kamu yang dulu ya, kita diri kamu yang dulu berprestasi di waktu SD kan itu ya. Iya. Dan sekarang kamu nakal, gimana? Ada rasa-rasa yang gak diinginkan atau rasa-rasa yang memang kenapa aku kok gini?
apa deh, bukain aja loh. Ini nggak akan aku publik ke siapapun, cuman kita berdua. Udah. Saya sudah berjanji ke saya diri sendiri. Kelas 2 saya mau berubah. Tapi sedikit demi sedikit. Kalau boleh tahu nih, contoh perubahan kecilnya apa? Ngerjain tugas. Oke. Selain itu, Saya ada prestasi sekarang. Gitu. apa itu? Boleh Banjari tahu? itu. Wah. Mana? Oh, di kantor. Oh iya. Nah, perasaannya gimana kalau ada prestasi? Senang. Ya, baik. Kalau kita rangkai lagi ya, kamu dari permasalahan sampai kelas 7 nih ya. Kelas 7, sekarang kan kelas 8. Kamu awal-awal pengen nakal kan ya, Iya. di kelas 7. Setelah itu di kelas 8 ini pengen berubah. Lantas sifat nakalmu bagaimana? Kamu pengen menghilangkan atau gimana? Bolos pelajaran gitu. Nah, Kalau gurunya kayak marah gitu, ya memang sifat saya sendiri. iya. Salah saya sendiri. Karena apa itu sifat yang membuat guru marah itu? Tidur saya kalau di kelas. Oke, tidur ya. Kalau malam itu ngapain kamu? Saya latihan terus ya. Latihan apa itu? Banjari atau apa? Enggak, latihan hapsi. Ya, sama katanya. Oh iya. Nah, dalam kurung 1 minggu tiap hari atau bagaimana itu? Enggak sih. Kayak Senin itu, Kamis, Sabtu. Dalam artian kan 3 malam lah. Ya, Lantas kenapa kok sisanya kok melalaikan pelajaran? Kenapa? malas saya orangnya. Enggak suka tugas. Tapi kalau disuruh, ya Iya itu ya. Kalau tugas nggak mau, tapi dalam bakat lain oke. Nah, apakah kamu nggak mau berprestasi dengan jalur yang lain? ada. Pengen kan? Saya ada 2 prestasi. Apa itu? Banjari sama catur. Sama catur ya. Terus kenapa kok di dalam artian di sekolah kok kenapa kok males banget? Ada apa gitu loh? Ngikut temenmu kah atau bagaimana? Saya ngikut teman. Kalau diajak itu wis pakai. Kalau misalnya gurunya telat gitu, Ya. saya keluar. Keluarnya kemana itu? Ke beli-beli ke kantin sampai pulang ya. Ada ini base campnya ini berarti. Iya ada base campnya berarti ya. Misal dari jam segini ya, Iya. Sabtu itu sampai pulang. Sampai pulang Ya, deh. Kamis misalnya gitu. Itu pelajaran-pelajaran yang nggak enak atau gimana? Ya, katanya gitu. Terus nggak dicariin deh. Dicariin. Dicariin ya dek ya. Kalau dilihat ya dek ya, kamu nakal ini ya, nakal. Setelah itu kamu tidak ikut lah. Lantas orang tuamu gimana? Itu sudah tahu. Iya sudah tahu deh. Tapi kan gimana ya? Ketika melihat anaknya berkelakuan buruk, dalam artian ketika tidak
tidak sesuai lah dengan norma sosial, maksudnya dalam artian kamu masih sekolah gitu loh. Gimana perasaanmu Dek, ketika orang tua kamu tahu gitu? Oh, marahnya gimana kalau boleh tahu di rumah? Saya kan setiap hari kan diberi salam. Iya. Bisa nggak belajarnya nggak dengan baik. Kayak gitu bolos pelajaran. Oke. Dari apa? Dari yang ngomel ini dari ibu apa bapak? Juga keduanya. Gimana bilangnya? Itu kurang tahu saya. Iya, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Kayak marah biasa. Mungkin marahnya gimana ini? Ya dipukul aja. Dipukul Iya. sama bapak ini. Iya. Lantas ibu bagaimana kalau marahnya? Cuman ngomel doang. Ngomel ya. Ngomelnya karena capek atau gimana ini, Dek? Mungkin karena capek. Soalnya ada adik saya 2 di SD ngejagain. Satunya di TK. Oke. Anak pertama ini kamu ya berarti. Anak keempat. Berarti masih ada saudara lagi kan? Oh, udah nakal ya adik kamu. Di situ bolos sering. Orang tua marah-marah. Setelah itu gimana perasaanmu kalau kamu ngelampiasin di mana? Di sekolah. Ngelampiasin kayak gimana? Rasa keselmu atau tidak terimamu di rumah diomelin atau gimana Dik? Kalau ngelampiasin saya nggak pernah. Tapi ada teman saya menghibur saya terus. Jadi hilang. Oke. Temen yang mana ini? Temen nongkrongan yang sama-sama barengan nakal atau beda? Nggak. Beda. Dia itu gak nakal. Nah, tapi kamu masih ibaratnya masih sama temenmu yang nakal tadi? Ada sekelas. Lebih akrab atau yang akrab lagi itu sama yang nggak nakal? Yang nggak nakal itu. Kalau yang nakal itu akrab, tapi gak akrab banget. Lebih akrab yang nggak nakal tadi ya? Akrabnya gimana? Kayak bercanda gitu. Bercanda. Misal saya kan tidur di kayak kan di kelas itu Pak ada kayak Iya. dodo. Iya, tahu. Saya tidur di situ. Sepatu saya diambil. Saya sudah tahu itu teman saya. Kalau anak-anak lain nggak berani. Nah, tahu seperti itu ya Dek. Nyaman mana sama temenmu yang nakal ini atau temenmu yang enggak? Yang nggak nakal. Kenapa? Soalnya setiap hari saya dihibur. Lebih welcome sama yang enggak nakal ya? Iya. Kenapa? Karena lebih menerima atau tanpa inilah kamu masuk ke kelompoknya, misal masuk ke teman-temanmu yang nggak nakal itu tanpa harus kamu harus nakal dulu atau enggak kan ya? Enggak. Gimana? Saya itu pertamanya nakal. Pas saya kenal teman saya itu, saya berubah pikiran. Saya mulai sekarang panggung. Tapi itu Pak, ada teman saya yang ngajak. Gimana? Ayo ikut keluar. Ikut saya. Terus lantas gimana kamu Adik? Kenapa? Lantas bagaimana kamu? Ngikut atau bagaimana? Kan Ikut. Ngikut keluar gitu. Terus yang temenmu yang nggak nakal gimana? Ngingetin apa enggak? Enggak. Karena sudah kebiasaan. Iya. Nah,
kalau dipikir-pikir ya, nakal oke lah. Mungkin di usia muda memang nakal masih oke. Dalam artian di SMP ini mungkin kamu masih jati diri, nakal ngikut temen. Tapi di tahun ini dan di semester ini, apa yang kamu pengen dirubah lah? Ya. Apa harapan yang kamu inginkan di tahun ini sebelum berpindah kelas dan menjadi kakak kelas yang lebih tinggi lagi? Gak apa-apa. Berubahnya ya apa? Kalau dari tugas kan udah, dari yang lain. Gak apa-apa. Capek ya dek. Kalau nakal ya. Iya. Capek kan ya. Capek ya, kenapa harus ngikut temen? Ya. Oke ya. Kalau capek dalam artian apa ini dek kamunya? Kalau nakal, uang kah, tenaga kah, pikiran kah? Pikirannya takut dicari doang pas ditelepon orang tua. Itu yang saya takut. Oke. Takut dicariin orang tua itu gimana? Nanti takutnya setelah dicari ketemu terus diapain? Dipukul. Saya pernah kan diantar ke sekolah sama bapak saya, masuk tas itu masih saya gendong, terus jalan ke kantin sampai istirahat kedua itu. Saya masuk, terus ada anak-anak bilang ke saya, "Jas, kamu dicari bapakmu." Kok bisa? Cering tas digendong, dikira agak masuk. Padahal baru masuk ini. Ya, Terus langsung dipukul di tempat atau gimana? enggak. Pertama itu di mana? Di rumahnya saya Dibilangin terus dipukul gitu. Capek kan ya dek? Iya, Capek ya? Jujur aja, capek banget kan? capek banget. Tapi kamu masih pengen ngelakuin itu? Enggak kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke. Kalau ditarik semuanya ya dia. Ya mohon maaf ya, nakal sudah. Orang tua marah-marah. Mungkin ini sih dek, saran aku, coba kamu rubah aja dalam 1 minggu ini. Mungkin kamu, apa sih yang kamu benci dari guru-guru ini? Enggak ada. Mungkin yang kamu gak masuk itu kenapa? Mata pelajarannya kah? Gurunya kah? Atau sifatnya? Kalau gurunya itu sering terlambat, makanya saya keluar. Kalau nggak terlambat, Lantas anak-anak gak ada yang protes gitu? ada yang cewek tapi kalau yang laki sudah kenal ke saya. Tapi tidak dianggap gitu? Jangan masih. Dalam artian gini loh dek, dianggap itu dianggap gak protesannya gitu, anak-anak ke semisal guru atasnya gitu loh. Iya dia. Gak ada perubahan tapi dari gurunya Biasanya itu masih tetap telat kah atau tidak? tidak. Ya
gini aja ya. Kalau kamu udah capek kan ya nakal capek banget kan ya, Iya. capek kan ya. Kalau di artian ya dia kamu nakal pasti kan capek banget ya, capek banget, apalagi orang tua melihat kamu kan, kamu udah pernah dulu berprestasi, kenapa kok ngikutin temenmu? Kan otomatis kamu yang sendiri kan capek, udah terjebak sama yang namanya nakal, kena juga sama orang tua, ditambah kamunya apa ya, pelajaran lah, mohon maaf, pelajaran tidak fokus gimana terus. Ya mohon maaf ya, memang di SMP memang kamu sedang cari jati diri lah, tapi kan dalam artian kamu kan harus menentukan arahnya ini. Sebentar lagi kamu naik kelas 3 kan ya, maukah terus nakal deh? Enggak. Kalau kamu mau terus nakal di kelas 3 ya, SMP ini, kamu bakal keterusan deh. Iya kan ya, pengen gak berubah? Pengen berubah. Coba dirubah pola pikirnya gini lah. Orang tua kerja kan ya, susah-susah cari uang buat kamu bisa sekolah lah, artian sekolah ini, sekolah kan yang mahal ya. Berapa SPP kalau boleh tahu? Ya mohon maaf ya, Kurang tahu. kurang tahu kan ya. Nah kan kerja buat sekolahin kamu deh, biar berpendidikan lah. Setelah itu dikasih uang saku kan ya tiap hari 10.000. Iya. Nah, itu kan uang ya deh. Gak kasihan lihat orang tua? Sih. Saudara-saudaramu udah nikah semua kan rata-rata ya? Atau Dua. ada 2? Berarti tinggal 1 ini yang belum. Satunya nggak ada di sini, Di mana? di Bali. Di Bali kan ya. Kan hidup mereka kan masing-masing. Sementara yang ngebiayain kamu kan pastinya orang tua masih ya. Gak kasihan banget gitu deh. Kasihan. Kasihan kan ya. Lantas kasihannya dalam hal keringat atau gimana? Keringat kan ya. Coba gini lah, kau dalam 1 hari kan, 1 hari coba aja renungkan 1 hari, aku nakal ini baik enggak, mau kuliah kan atau mau bekerja yang memang pantas gitu, Kerja. yang baik kan ya. Lah gimana ya dia, kalau kamu bayangin aja lah orang tua kita aja gimana susahnya cari uang, sementara kamu pengen masih terjebak di lingkaran ini. Apa kamu gak mau ninggalin yang namanya nakal? Mau kan ya? Ayo buat pondasi gini aja lah dek, kamu orang tua dasari buat pondasi utama. Aku nakal melihat orang tua dulu deh, melihat adikmu lagi cewek kan ya, Iya, sama cowok. coba lihat kamu, bayangkan aja ngelihat diri kamu sendiri. Kalau kamu nakal ya, gak kasihan ke orang tuamu, gak kasihan ke adik-adikmu. Kasihan kan ya. Direnungkan dulu aja gak apa-apa.
dilihat polanya. Oh, aku nakal ini ngelihat apa ya, nggak kasihan kah sama orang tua, nggak kasihan kah sama adik-adikku, jadi contoh loh dek, karena kan yang di rumah kan tinggal kamu kan ya, ada adik lagi masih ya, kamu udah nikah 2, tinggal satu yang merantau juga, tinggal kamu. Coba bayangkan, ayo dipikir aja, bentar renungkan. Nakal, ada gak manfaatnya di sini nakal? Nggak ada kan ya. Sementara sama temenmu yang nggak nakal gimana? Beda kan ya. Ada manfaatnya kan? Jadi lebih tahu kan, lebih paham kan pelajarannya. Nah, gini sih pesanku deh ya. Iya, nakal. Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 3 seterusnya jangan deh. Kasihan orang tuamu. Coba bayangkan ya kamu deh. Orang tuamu di masa-masa yang sekarang cari uang tuh susah deh. Coba inilah kalau kamu kesel kan sama bapak pastinya karena sering dipukul. Coba ngomong aja. Kalau memang menurutmu salah paham dan kamu memang benar-benar niat untuk sekolah, coba diomongin baik-baik, duduk diomongin baik-baik di rumah juga. Kasihan loh sama orang tua dia. Sekarang kamu nakal, Serat. Apa orang tuamu gak kasihan deh? Cari nafkah buat adik-adikmu, buat kamu bisa bersekolah, bisa sama kayak temen-temenmu. Gak kasihan adik? Ntar lagi nambah kelas, ntar lagi mau ujian. Coba susun planning. Sekarang mau gimana enaknya? Oke, kayak tak kasih apa ya, pensil. Coba kamu gambarin ke depannya kamu mau kemana. Capek lagi kamu nakal terus. Gak apa-apa gambaran sesukamu, kamu tulis nakal atau gimana cara-cara, gak apa-apa. Capek kan ya nakal. Gak apa-apa, mau planningmu kemana ke depannya. Ibaratnya rencanamu ke depannya mau gimana, gambarin. Oh, aku mau kesini. Tahu peta konsep nggak? Tahu kan ya. Nggak, planningmu ke depannya mau gimana? Yuk. Kalau gambar ya nggak apa-apa. Kalau mau gambar nggak apa-apa. Mau langsung ngomong nggak apa-apa. langsung ngomong aja Ya gimana? Gak apa-apa, langsung sampai, gak apa-apa. Gak usah ragu-ragu deh, sampein semuanya, gak apa-apa sama aku. Aman, gak akan aku sebarin ke teman-teman, gak akan aku apa-apain. Kita berdoa aja ya. Cukup. Gimana nih? Mau kemana? Planning ke depannya. Capek kan ya nakal lagi. Kasihan kan sama orang tua. Gimana terusan? Mau berubah gak? Tanemin dalam hati dikit. Aku sudah besar, dalam artian coba kamu terbuka aja, dalam artian kenapa kok aku nakal gitu.
tugasnya capek kan, sekolahku gak bener kan, dalam artian cari ilmuku gak bener kan, atas gimana ke depannya. Coba tanemin aja gitu polanya. Kasihan orang tua. Apalagi kamu masih punya saudara kan di bawah kamu. Gimana? Capek banget kan ya, dipikir semuanya capek kan ya. Coba gini aja aku tarik semuanya ya dari kamu Dik. Kalau orang tua marah, dari pandanganku aja ya, nggak tahu mungkin pendapatmu beda, nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau orang tua marah atau mukul karena bukan menyalahkan kamu, tapi memang apa ya, perilaku kita yang memang menyakiti hati mereka. Tugasmu kan hanya satu Dek, belajar dan belajar. Kalau kewajiban sholat dan lain-lainnya kan pasti. Sementara di umurmu yang sekarang kan memang fokusnya hanya untuk belajar. Gimana? Coba tanemin aja pola yang kayak gitu. Orang tua aku gimana kalau aku nakal terus? Orang tua ini deh, adikku gimana melihatnya? Yang ketiga, mau kemana aku ke depannya kalau seperti itu? Ayolah rubah. Bisa kok, bisa. Dari hal kecil, mungkin kalau dari duga sudah kan ya dia mulai. Coba dari kebiasaan, hilangin yang kebiasaan yang kamu bilang tadi, yang mohon maaf kayak bully, malak orang. Coba dilihat aja, kamu ngebully, kasihan nggak sama orang? Kasihannya gimana? Kamu capek karena kamu. Ketika kamu bully senang, tapi dia kasihan deh. Ya kalau kamu sendiri gak apa-apa deh. Dalam artian satu orang yang ngebully, kadang orang ada batasnya kan ya. Toleransi dalam artian kuat-kuatan orang dalam artian menghadapi suatu masalah. Tapi kan satu anak ini yang kamu bully, gimana lantas ke depannya? Capek sih ya, kalau nakal ya. Buat ini orang tua pertama. Ini buatan pertama. Bayangkan kerja ya ini. Kerja. Ibu kamu, mohon maaf, jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah, ngurus adik-adik kamu, apa gak capek dia? Capek. Perubahan yang paling besar pengen kamu lakuin di tahun ini apa? Berhenti nakal. Beneran? Iya. Capek kan? Iya kan ya? Ya kalau kamu terusin nakal gimana di depan? Itu aja. Nakal oke nih. Nakal oke. 1, 2. Dalam artian SMP lah ini setingkatnya. Capek kan? Nakal kan? Gak pengen berubah kan tahun ini? Ayo berubah, bisa kok. Buatan prinsip aja di orang tuamu pertama. Lulus SMA mau kerja kan? Iya. Buat siapa?
Nah, pengen nggak ya dalam artian pengen nggak melihat orang tua bahagia gitu? Ingin kan? Lantas kenapa kamu masih pengen nakal gitu? Ayo berubah, bisa kok, bisa. Ayo, bentar lagi mau kelas 3 ini, ujian di bulan depan ya. Sekarang masih pelajaran biasanya. Tugas sudah kan? Tugas. Lantas gak mau kah berhenti bolos, berhenti nakal seperti yang tadi? Kenapa? Takut ditinggal temen-temenmu yang lain kah? Takut dimusuhi kah? Kenapa terus ya? Kemauannya saya sendiri. Iya, kemauanmu dia. Kemauanmu kan pasti ada rasa yang mendorong lah. Lantas kemauanmu sekarang gimana? Mau berubah banget enggak? Berubah ya. Sekarang kan udah dapet nih prestasi kamu beberapa. Pengen masuk ke SMA favorit kan? Yang bagus lah, yang bagus gitu. Ingin kan? Ayo berubah lah kecil-kecilan deh. Dari tugas, pelajaran, ayo coba perhatiin. Kurang paham, coba tanya temenmu yang memang ya yang deket tadi katamu ya. Coba dideketin, tanya-tanya. Capek kan? Capek banget kan? Terus gimana? Kesel banget kan ya? Kesel, capek, banyak tekanan dari orang tua, ya. Berubah. Mau nggak berubah? Mau kan? Buat dasar hidup orang tua ini. Kasihan. Coba aja lihat orang tua kamu. Umur tambah tahun tambah bertambah. Lantas gimana kamu masih gini-gini aja? Apa kamu gak mau berubah? Untuk kedepannya gimana? Mau kan? Ayo komitmenmu tunjukin. Kalau kamu mau berubah. Dari sekarang gak apa-apa, atau dari besok gak apa-apa. Kalau kamu megang dalam artian masih aku pengen berubah, ini keinginan kamu kan, yang kamu pegang ini kan diri kamu sendiri. Keinginanmu, aku memegang, aku pengen berubah. Pegang erat-erat, oh iya aku harus berubah. Capek, kesal, polanya sama deh. Semua itu dari diri kamu sendiri. Ibarat dalam artian pensil, ini tumpul atau enggaknya ya tergantung kamunya dipakai arahnya kemana. Dijatuhin dari meja udah tumpul, keinginanmu tumpul. Kalau kamu arahnya mau ke jurang, misal jurang kenakalan, ya udah pensil ini nggak akan tajam lagi.
kalau kamu masih mau nakal lagi deh, dalam artian masih menginginkan sifat kamu yang pengen nakal, lantas kamu gimana ke depannya? Apakah ibarat pensil ini ya masih berguna enggak? Enggak kan? Ya mohon maaf memang ada kata-kata yang memang tidak pas gitu atau gimana, capek kan, tapi mau berubah dari mana ini? Sekarang komitmenmu, ibaratnya tujuanmu yang sekarang apa? Berubah dari bolosnya. Lolos. Oke, selain itu Kayak malap makan. gimana? Kayak malap sama makan. Setelah itu apa lagi Bu? Mau nggak dalam artian dapat juara yang lain gitu, atau atau naik lah nilainya, mau nggak? Ayo dirubah, bisa kok, bisa. Kalau mau bisa, mau nggak? Dalam artian gini, berhenti nakal, ngejauhin temenmu yang nakal. Dalam artian bukan ngejauhi secara langsung, ajakannya aja. Gimana? Udah capek kan ya? Dipikir-pikir capek, sekolah kok gini-gini aja. Ayo berubah. Aku saranin ya, coba kamu mikir lagi lah, berpikir gimana caranya kamu ke depannya. Bisa. Yuk. Bisa kan? Kasihan kan sama orang tua, kasihan kan diri kamu sendiri kan, mau kemana susah dan rada sedikit nggak tahu mau kemananya kan. Coba ubah sedikit ya, bisa kok. Direnungkan dulu lah, gak apa-apa. Yuk. Capek kan ya? Ya, gini aja. Udah direnungkan kan semuanya. Jadi sekarang gimana caranya kamu berubah kembali ke diri kamu sendiri deh. Mau seperti apa, kembali ke diri kamu sendiri, karena orang tua hanya bisa membantu, tapi semuanya kembali ke kamu sendiri. Direnungkan sendiri, kalau bisa adalah senggang waktu untuk merenungkan semuanya. Coba aja ngobrol sama temenmu yang deket banget sama kamu. Coba gimana cara solusinya, gimana ngobrolnya lebih enak. Mungkin aku cukupkan untuk hari ini. Mungkin bisa di lain waktu untuk
Selanjutnya ya, bila mana ada salah kata atau perbuatanku yang memang kurang pantas, yang mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Mbak Leni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.